Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tata cara pengajuan akreditasi rumah sakit di Indonesia. Nah, ketentuan dari tata cara pengajuan akreditasi rumah sakit di Indonesia dapat kita temukan pada dua ketentuan di dalam modul pelatihan pendampingan akreditasi, dan yang kedua adalah modul pelatihan survei akreditasi bagi calon surveyor akreditasi rumah sakit. Nah, dua modul ini saat ini digunakan oleh 6 lembaga akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 6604 tahun 2021. Nah, 6 lembaga akreditasi atau lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit selanjutnya akan menyelenggarakan proses akreditasi rumah sakit. Nah, untuk tata cara pengajuan survei akreditasi di Indonesia, untuk yang kami update tahun 2022, ada 7 proses yang harus dilewati. Proses yang pertama itu tentu saja rumah sakit harus mengajukan permohonan survei akreditasi atau reakreditasi. Ini dapat melalui email lembaga independen akreditasi rumah sakit sesuai dengan checklist yang sudah ditentukan. Jadi 6 lembaga akreditasi rumah sakit, checklist pengajuan permohonan survei akreditasinya itu sama, karena ke-6 lembaga akreditasi rumah sakit ketentuannya mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, setelah proses diajukan, lembaga independen akreditasi rumah sakit akan melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menetapkan sudah ataukah belum memenuhi persyaratan untuk dilakukan akreditasi. Apabila belum memenuhi persyaratan dilakukan akreditasi, maka lembaga independen akan memberikan feedback kepada rumah sakit dan akan membantu rumah sakit untuk kemudian menjelaskan dan menginformasikan kelengkapan-kelengkapan yang ditemukan masih kurang atau tidak sesuai. Apabila permohonannya itu kemudian diterima, maka lembaga akreditasi akan memberitahukan jadwal survei akreditasi kepada rumah sakit dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, sebelum lembaga akreditasi itu kemudian memberitahukan jadwal survei, disarankan sebenarnya rumah sakit itu dapat mengajukan rencana disurvei tanggal berapa, bulan berapa begitu. Sehingga nanti jadwal survei dari lembaga independen akreditasi rumah sakit sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Kemudian yang keempat, selanjutnya lembaga independen akreditasi rumah sakit akan memilih dan menetapkan surveyor akreditasi rumah sakit sesuai dengan jumlah dan jenis rumah sakit di dalam ketentuan. Jadi kelas rumah sakit itu menentukan jumlah hari pelaksanaan survei dan jumlah surveyor yang diturunkan untuk melakukan proses penilaian akreditasi rumah sakit. Setelah itu kemudian rumah sakit akan melakukan kontrak komitmen dengan lembaga independen akreditasi rumah sakit. Setelah kontrak komitmennya itu ditandatangani, maka masuk ke tahapan yang ke-6, yaitu lembaga independen akreditasi rumah sakit akan mengirimkan nama-nama surveyor yang akan melakukan survei akreditasi rumah sakit. Dan rumah sakit dapat menolak bila mana dari surveyor itu berpotensi terjadi konflik of interest atau ada konflik kepentingan. Kemudian bila surveyor itu kemudian sudah diterima oleh rumah sakit dan rumah sakit itu sudah memberikan feedback-nya kepada lembaga akreditasi, selanjutnya lembaga independen akreditasi rumah sakit akan memberitahu jadwal kedatangan surveyor dan jadwal acara survei akreditasi serta dokumen-dokumen yang harus disampaikan kepada surveyor. Nah, untuk tata cara pengajuan untuk akreditasi rumah sakit, baik pengajuan pertama kali atau akreditasi rumah sakit ulang atau reakreditasi, yang pertama pelaksanaan survei akreditasi tentu berdasarkan permohonan dari rumah sakit.
lembaga independen akreditasi rumah sakit tidak akan melakukan survei akreditasi bila rumah sakit tidak mengajukan permohonan akreditasinya. Kemudian untuk rumah sakit yang baru pertama kali melaksanakan akreditasi rumah sakit, pengajuan permohonan survei akreditasi rumah sakit paling lambat 1 bulan sebelum tanggal pelaksanaan survei akreditasi. Disarankan rumah sakit itu mengajukan jauh-jauh hari, sehingga jadwal yang diajukan oleh rumah sakit itu tentu diharapkan sama dengan jadwal nanti yang dikeluarkan oleh lembaga independen akreditasi rumah sakit. Kemudian yang ketiga, rumah sakit yang sudah dilakukan akreditasi rumah sakit itu akan menerima notifikasi atau pemberitahuan dari lembaga independen akreditasi rumah sakit sebanyak 3 kali untuk mengajukan akreditasi rumah sakit, yaitu 6 bulan sebelum masa akreditasi rumah sakitnya habis, 3 bulan, dan 1 bulan sebelum habis masa berlakunya sertifikat akreditasi rumah sakit. Untuk checklist permohonan survei akreditasi rumah sakit atau reakreditasi perlu dilengkapi beberapa lampiran. Yang pertama, aplikasi atau permohonan survei sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh direktur. Yang kedua, izin operasional rumah sakit masih berlaku. Apabila izin operasional rumah sakit itu sudah habis masa berlakunya, rumah sakit dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk meminta surat keterangan pengganti izin operasional rumah sakit yang sudah tidak berlaku. Kemudian yang ketiga adalah ijazah dokter atau dokter gigi dari direktur. Karena ketentuan direktur rumah sakit di dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 ataupun ketentuan itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 21 nomor 47 tahun 2021, di sana dijelaskan bahwasanya direktur rumah sakit itu adalah tenaga medis, baik dokter ataupun dokter gigi. Yang keempat, surat pernyataan. Ada banyak surat pernyataan yang harus disiapkan rumah sakit. Yang pertama adalah menyetujui untuk dilakukan survei akreditasi rumah sakit. Ini ditandatangani oleh direktur. Kemudian tidak meninggalkan rumah sakit selama survei akreditasi rumah sakit berlangsung, kemudian memberikan akses rekam medik untuk keperluan survei akreditasi rumah sakit. Yang keempat, menyatakan bahwasanya seluruh dokter yang melakukan praktek kedokteran di rumah sakit sudah memiliki SPR dan SIP yang masih berlaku. Kemudian menyatakan bahwasanya seluruh perizinan rumah sakit masih berlaku, dan kemudian disebutkan apa saja izin rumah sakit yang ada, misalkan izin lift, kemudian izin genset, dan izin-izin rumah sakit yang lain. Kemudian menyatakan bahwa pembelian obat, vaksin, perbekalan farmasi sudah melalui jalur resmi yang mempunyai kewenangan. Kemudian surat pernyataan direktur tentang memberikan data termasuk video atau foto yang berdasarkan fakta, bukan data yang palsu. Begitu. Kemudian untuk lampiran yang kelima adalah daftar tenaga medis. Jadi disebutkan nama dokternya, kemudian nomor STR-nya, kemudian masa berlaku surat izin prakteknya. Lampiran ke-6 adalah daftar perizinan yang dimiliki oleh rumah sakit. Jadi dilampirkan satu persatu daftar perizinannya, mulai dari izin operasional rumah sakit, kemudian izin pendirian rumah sakit, kemudian izin genset bila memiliki genset, kemudian izin-izin yang lain, misalkan izin petir, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh adalah surat izin pengelolaan air limbah atau IPAL, atau izin pembuangan limbah cair IPLC yang masih berlaku. Yang kedelapan, bila mempunyai insenerator, itu wajib dilampirkan surat izin inseneratornya, kemudian surat izin TPS B3 yang masih berlaku, atau perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki atau mempunyai izin pengolah B3 dan izin transporter B3 yang masih berlaku. Nah, tentang kontrak komitmen antara lembaga independen akreditasi rumah sakit dengan rumah sakit, ada beberapa kontrak komitmen yang mesti disiapkan. Yang pertama adalah kesediaan rumah sakit dilakukan evaluasi terus-menerus, mulai dari tahap permohonan survei yang diajukan,
kemudian pada waktu survei akreditasi selama satu siklus akreditasi rumah sakit, yaitu 3 tahun. Kalau itu kemudian di dalam itu 3 tahun itu adalah siklus akreditasi rumah sakit yang dituliskan di dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021. Yang kedua itu adalah kesediaan untuk dilakukan evaluasi pasca akreditasi yang meliputi evaluasi dari perencanaan perbaikan strategis. Jadi setelah surveyor datang dan melakukan penilaian, maka lembaga independen akreditasi rumah sakit itu akan memberikan informasi kepada rumah sakit hal-hal yang perlu diperbaiki. Hal-hal yang perlu diperbaiki itu yang kemudian oleh rumah sakit itu menjadi dasar pembuatan perencanaan perbaikan strategis. Kemudian evaluasi pada tahun kedua dan evaluasi sewaktu-waktu. Jadi apabila ada temuan dari Kementerian Kesehatan, itu Kementerian Kesehatan itu akan memberikan informasi pada lembaga independen akreditasi rumah sakit untuk kemudian melakukan evaluasi berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Kemudian kesediaan untuk dilakukan penyesuaian penetapan status akreditasi rumah sakit. Apabila ditemukan ada beberapa hal. Yang pertama itu bila ada pelayanan kesehatan rumah sakit yang tidak sesuai dengan indikator mutu yang berdasarkan laporan teknologi informasi. Jadi setiap rumah sakit itu wajib untuk kemudian melaporkan indikator mutu rumah sakit. Ada 13 itu melalui aplikasi teknologi informasi. Kemudian ketidaksesuaian status akreditasi berdasarkan standar akreditasi pada saat pengawasan. Kemudian yang ketiga adalah ditemukan adanya tindakan yang membahayakan keselamatan pasien. Nah, proses evaluasi dapat dilakukan setiap saat, kemudian dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, proses evaluasi ini dilaksanakan oleh pejabat lembaga independen akreditasi rumah sakit atau surveyor senior yang ditugaskan dan mereka datang menggunakan tanda pengenal dari lembaga independen akreditasi rumah sakit. Yang kelima adalah kesediaan rumah sakit memberikan data dan informasi yang akurat dan tidak palsu kepada lembaga independen akreditasi rumah sakit. Kemudian yang keenam adalah kesediaan rumah sakit melaporkan bila ada kejadian sentinel, perubahan kelas rumah sakit, perubahan jenis dan kategori rumah sakit, penambahan pelayanan baik spesialistik ataupun subspesialistik, terutama pelayanan yang berisiko tinggi. Kemudian perubahan bangunan lebih dari 25% bangunan rumah sakit. Nah, pada ketentuan-ketentuan seperti ini bersedia dilakukan survei terfokus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ketujuh, kesediaan rumah sakit melengkapi perizinan rumah sakit apabila ada perizinan rumah sakit yang ditemukan masih memiliki kekurangan. Yang kedelapan, kesediaan rumah sakit untuk mengizinkan pejabat lembaga independen akreditasi rumah sakit atau surveyor senior yang ditugaskan menggunakan tanda pengenal dari lembaga akreditasi rumah sakit untuk melakukan evaluasi pada saat berlangsungnya proses survei akreditasi. Yang kesembilan adalah kesediaan rumah sakit menyediakan fasilitas dan lingkungan yang aman bagi pasien, keluarga, dan staf. Yang ke-10 adalah kesediaan rumah sakit melakukan pembayaran survei paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan survei akreditasi rumah sakit. Untuk tata laksana akreditasi rumah sakit, jadi rumah sakit mesti membuat persiapan akreditasi rumah sakit. Kemudian tahapan pelaksanaan penilaian akreditasi rumah sakit dan tahapan pasca akreditasi rumah sakit. Untuk tahapan persiapan, jadi rumah sakit itu dapat secara mandiri mempersiapkan akreditasi rumah sakit. Dapat juga meminta pembinaan dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, ataupun lembaga lain yang berkompeten. Kemudian rumah sakit senantiasa melakukan penilaian mandiri secara periodik tentang pemenuhan standar akreditasi rumah sakit, sehingga rumah sakit memiliki gambaran pencapaian dari persiapan akreditasi yang sudah dilakukan. Kemudian pemilihan lembaga akreditasi ini dilakukan oleh secara sukarela. Jadi rumah sakit diberikan kebebasan untuk memilih 6 lembaga
independen penyelenggara akreditasi rumah sakit, dan pemilihan itu berdasarkan sukarela dan tidak atas paksaan pihak manapun. Kemudian tahapan yang kedua adalah pelaksanaan penilaian akreditasi rumah sakit. Nah, penilaian akreditasi rumah sakit ini dapat menggunakan metode daring atau luring sesuai dengan tahapan pelaksanaan akreditasi rumah sakit. Nah, penentuan daring atau luring ini adalah kesimpulan dari Lembaga Independen Akreditasi Rumah Sakit melihat situasi pandemi COVID-19. Nah, pada saat pelaksanaan penilaian akreditasi rumah sakit, yang pertama, rumah sakit mendapatkan persiapan dan penjelasan survei. Penjelasan ini dapat dilakukan dengan metode daring dari Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit. Yang kedua adalah penyampaian dan pemeriksaan dokumen. Kegiatan ini dilakukan secara daring menggunakan sistem informasi. Jadi rumah sakit mesti harus menginput dokumen mulai dari regulasi, kemudian dokumen implementasi, kan gitu. Itu melalui sistem informasi yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Dan Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit akan melakukan pemeriksaan menggunakan sistem informasi itu. Kemudian setelah itu, Lembaga Independen Akreditasi Rumah Sakit akan menurunkan surveyornya untuk melakukan telusur dan kunjungan lapangan. Nah, pada saat telusur, surveyor akan melakukan observasi, wawancara staf, pasien dan keluarga, dan pengunjung, serta melakukan simulasi sesuai dengan instrumen akreditasi rumah sakit. Kemudian yang keempat akan dilakukan penilaian, dan yang terakhir itu dilakukan penutupan setelah telusur dan kunjungan lapangan, termasuk klarifikasi kepada rumah sakit. Dalam penutupan itu, surveyor akan menyampaikan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi rumah sakit. Ini bisa dilakukan secara langsung atau luring. Nah, untuk hasil akreditasi dan akreditasi ulang, ya, lembaga setelah survei yang melakukan penilaian akan menyampaikan hasil akreditasi kepada Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, penyampaian sertifikat akreditasi rumah sakit akan diberikan kepada rumah sakit setelah hasil akreditasinya mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pelayanan Kesehatan. Nah, untuk rekomendasi, penyampaian rekomendasi dilakukan bersamaan dengan penyerahan sertifikat akreditasi rumah sakit. Jadi temuan-temuan saat proses penilaian, kemudian itu menentukan rekomendasi yang akan diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit. Nah, rekomendasi itu diberikan bersamaan dengan penyampaian sertifikat akreditasi rumah sakit. Nah, untuk penyampaian laporan kepada Dinas Kesehatan, maka lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit akan menyampaikan laporan kegiatan akreditasi rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat melalui sistem informasi akreditasi rumah sakit. Nah, yang terakhir, setiap survei yang harus diikuti dengan permintaan umpan balik. Jadi ada mekanisme umpan balik atau feedback dari rumah sakit kepada lembaga akreditasi rumah sakit melalui sistem informasi akreditasi rumah sakit. Nah, untuk hasil dari akreditasi rumah sakit, jadi untuk kelulusannya bisa paripurna atau memenuhi seluruh standar akreditasi rumah sakit, utama apabila memenuhi minimal 12 standar, kemudian madya minimal 8 standar. Apabila kurang dari 8 standar kelulusannya, maka disebut tidak terakreditasi. Dan rumah sakit harus mempersiapkan untuk kemudian melakukan akreditasi ulang. Untuk jumlah surveyornya, jumlah surveyor dan waktu pelaksanaan survei ditentukan sesuai dengan kelas rumah sakit. Untuk rumah sakit kelas A, itu 3 hari survei dengan jumlah surveyor 4, untuk kelas B 2 hari survei dengan 3 surveyor, kelas C 2 hari survei dengan 2 surveyor, kelas D 2 hari survei dengan 2 surveyor. Untuk rumah sakit khusus kelas A 2 hari dengan 3 surveyor, untuk rumah sakit khusus kelas B dan C 2 hari dengan masing-masing 2 surveyor. Scoringnya hampir sama pada ketentuan-ketentuan sebelumnya. Jadi scoringnya itu ada 4 tipe scoring. Yang pertama adalah skor 10, ini terpenuhi dengan lengkap.
skor 5 terpenuhi sebagian, skor 0 ini tidak terpenuhi, dan yang terakhir itu adalah TDD atau tidak dapat diterapkan. Untuk penentuan elemen penilaiannya, untuk skor 10 ini minimal 80%, untuk skor 5 atau terpenuhi sebagian ini adalah rentangnya 20 sampai dengan 80%. Untuk 0, skor 0 atau tidak terpenuhi ini adalah kurang dari 20%. Jenis penilaiannya ada 10 jenis penilaian. Ya, yang pertama adalah bukti kepatuhan. Jadi elemen-elemen penilaian yang kemudian dikategorikan menilai bukti kepatuhan. Yang kedua adalah dikategorikan dari hasil wawancara dari pemenuhan persyaratan yang ada di elemen penilaian. Yang ketiga adalah regulasi, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ada di standar. Yang keempat, jenis penilaian berdasarkan dokumen rapat atau pertemuan, di mana di dalamnya ada undangan, ada materi, ada absensi, dan ada notulensinya. Kemudian jenis penilaian yang kelima adalah dokumen pelatihan. Jadi setiap pelatihan itu ada dokumen pelatihannya, ada kerangka acuan kegiatan atau term of reference, kemudian ada pretest dan ada post-testnya. Kemudian yang keenam adalah dokumen orientasi staf, jadi ada orientasi umum rumah sakit, kemudian ada orientasi unit kerja. Kemudian yang ketujuh adalah hasil observasi pelaksanaan kegiatan atau pelayanan sesuai dengan regulasi. Yang kedelapan adalah hasil simulasi staf. Kemudian yang 9 itu adalah rekam jejak kepatuhan pada survei akreditasi pertama dan rekam jejak kepatuhan untuk survei akreditasi ulang. Oleh karena itu, rumah sakit itu perlu melakukan monitoring kesiapan persiapan akreditasi rumah sakit, disarankan menggunakan semacam checklist. Nah, di checklist itu, standar, maksud, dan tujuan, serta elemen penilaian itu sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itu nanti akan ditentukan melalui Peraturan Menteri Kesehatan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, untuk lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit pada 2 modul pelatihan pendamping dan modul pelatihan survei akreditasi rumah sakit itu sudah ada pula tentang kaitan dengan standar, maksud, tujuan, dan elemen penilaian. Nah, apabila rumah sakit sudah mengetahui elemen penilaian, rumah sakit itu akan mengidentifikasi masing-masing elemen penilaian itu kebutuhannya apa. Apakah kebutuhannya itu berupa regulasi, ya? Apakah kebutuhannya itu adalah berupa dokumen, apakah kebutuhannya itu adalah observasi, wawancara, dan simulasi. Kemudian proses self-assessment ini dilakukan oleh asesor internal. Nah, dari identifikasi itu kita akan tahu skor self-assessment-nya itu berapa, apakah skornya 10, 5, 0, atau tidak dapat diterapkan. Nah, agar rumah sakit memiliki pemahaman yang komprehensif, rumah sakit harus mempersiapkan seluruh referensi dan acuannya. Misalkan peraturan perundang-undangan yang terkait, pedoman teknis, atau ketentuan-ketentuan yang lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian oleh kementerian-kementerian yang lain. Nah, bila rumah sakit nilainya tidak mencapai sempurna atau 10, maka rumah sakit itu harus membuat perencanaan perbaikannya. Nah, perencanaan perbaikan itu yang kemudian menjadi dasar untuk meningkatkan self-assessment dari waktu ke waktu. Jadi, demikian tata laksana akreditasi rumah sakit mulai dari tahap persiapan, kemudian pada tahap penilaian, dan kegiatan tahap pasca akreditasi rumah sakit. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.